Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, hari ini kita akan lanjutkan bahasan yang agak filosofis begitu, yaitu limit. Jadi kenapa limit itu selalu dibahas dalam subjek kalkulus? Karena memang kalkulus itu sebuah matematika ditemukan dengan pendekatan yang disebut sebagai limit. Jadi waktu sebelum kalkulus ditemukan itu besaran yang namanya kecepatan itu tidak dikenal. Karena apa? Karena sebelum adanya kalkulus yang namanya besaran itu sifatnya statis. Jadi ini sebelum kalkulus itu statis. Jadi misalkan volume, misalkan panjang, misalkan waktu itu diukur secara statis gitu. Maksudnya ya tidak dinamis gitu. Dinamis itu cara membayangkannya atau cara memahaminya seperti ketika Anda melihat ke dalam speedometer gitu ya, Mas. Speedometer itu kan dari 0 begitu. Kemudian kalau sepeda motor ya mungkin sampai 120 gitu ya, 120 itu. Jadi jarumnya itu ketika Anda mengendarai itu dia selalu berubah sesuai dengan kecepatan yang Anda jalani begitu. Jadi mungkin ketika masih dipanasi 0, ketika di gang itu 20-an, ketika mulai di jalan raya itu 40, ketika masuk ke ring road ya sekitar 60 dan seterusnya. Kalau pakai mobil masuk tol ya 120 begitu ya. Tapi ketika misalkan Anda lepas gasnya atau direm itu dia segera akan turun. Nah, itulah yang disebut sebagai ukuran yang dinamis. Dalam hal ini, ketika Anda bisa pahami dinamisnya adalah kalau V kecepatan itu adalah ds, S itu adalah jarak, dt, t adalah waktu. Nah, inilah yang disebut sebagai besaran yang dinamis. Jadi dt-nya itu, jadi pada saat Anda memandang dari suatu speedometer suatu saat itu dt-nya itu mendekati 0. Jadi jarak yang ditempuh selama waktu yang sangat singkat. Ini ya. Ini adalah dt. Nah, kemudian jaraknya berapa yang ditempuh? Pada saat misalkan ya gampangannya 1 detik lah. Selama 1 detik itu berapa jaraknya ds gitu ya. Nah, ketika sudah diketahui ds-nya berapa, sekian meter begitu per detik, baru kemudian oleh sistem speedometer itu dikonversi sekian meter per detik sama dengan sekian kilometer per jam begitu. Nah, sebelum ada kalkulus itu besaran seperti itu tidak dikenal. Orang belum tahu ada besaran kecepatan itu. Nah, intinya itu adalah di sini. dt, ds mendekati itu namanya matematikanya disebut sebagai limit. Nah, hari ini jadi limit itu saya bagi menjadi dua hari bahasan, hari ini dan besok. Hari ini maksudnya hari ini dan pekan depan begitu. Nah, hari ini itu akan saya sampaikan filosofinya, tetapi justru
yang hari inilah yang paling penting ketika nanti Anda setelah selesai kuliah kalkulus itu lupa tentang matematikanya kalkulus, tapi kalau Anda paham hari ini itu menghadapi limit apapun, sesulit apapun, itu Anda akan dengan mudah menyelesaikan. Oke, kita lihat. Seperti ini. Ini adalah definisinya, tuh ya. Limit fx itu jika x didekati a. Nah, kalau tadi itu dt, ini sekarang secara matematika didekati dengan nilai a, a-nya sembarang. Tapi sekecil mungkin intinya. Jadi, nah ini di gambar ini saja kita langsung, atau gini, dari gambar ini itu ingin mencari sebuah limit fungsi, ini y, ini gambar dari grafik y, itu y sama dengan x min 1 per x kuadrat min 1. Nah, limit itu didekati dari kanan dan dari kiri seperti tadi. Nah, tadi kan saya gambarkan dt itu didekati dari kiri dan didekati dari kanan. Ya, ini dt. Nah, intinya di sini nanti. Jadi Anda ingin mencari nilai limit dari fungsi ini pada titik 1. Kalau Anda langsung masukkan 1, itu 0 per 0, dan itu hasil 0 per 0 itu dalam matematika tidak diketahui secara pasti. Bahasa Arabnya ghaib. Itu ya, nggak ngerti. 0 per 0 itu berapa? Nggak ada. Nggak terbayangkan gitu ya. Nah, tetapi ini harus dihitung karena misalkan tadi itu sepeda motor harus diketahui kecepatannya. Ini adalah lintasannya, misalkan lintasannya. Berarti berapa meter per detik. Nah, ini ibaratnya itu dx-nya itu per detiknya. Nah, mendekatinya dari sebelah kanan. Kalau di sini 1, itu didekati dari sebelah kanan itu dari sini nih. Nah, dari 1 dari 1,5 ke sampai ke mendekati, kan mendekat 1 sampai 1,1 1,01, makin mendekati titik 1. Ternyata kalau Anda masukkan pakai kalkulator begitu, kita besok belajarnya pakai Desmos saja, pakai graf Desmos gitu, ketika sinkronis pakai online. Kalau Anda masukkan pakai kalkulator, asal jangan sama dengan 1, itu nilainya masih ada. Kalau Anda masukkan 1,0001, itu nilainya ini. Tapi kalau Anda masukkan 0, mesti kalkulatornya bilang undefined, tidak didefinisikan, karena 0 per 0 bagi kalkulator tidak bisa menghitung. Gitu ya. Matematika juga tidak bisa menilai 0 per 0 itu berapa. Tapi ada nilainya. Tapi tidak bisa ditentukan. Nah, setelah dihitung dari sebelah kanan ketemu 0,49975, maka juga didekati dari, kalau di sini ini 1,5 didekati dari sebelah kanan gitu. Kemudian didekati dari sebelah kiri 0,5. Nah, itu ya. Dari 0,5 makin ke kanan 0,9 sampai sedekat mungkin. Kalau di sini 4 angka di belakang koma, 1,0001, ini 4 angka di belakang koma juga 0,999 ini. Hasilnya adalah ini. Nah, begitu. Nah, secara filosofis nilai limit itu adalah rata-ratanya. Rata-rata ini dengan rata-rata ini. Rata-rata pendekatan kiri dan rata-rata pendekatan kanan. Nah, seperti ini. Jadi L itu pendekatan dari sebelah kiri dilambangkan dengan A minus ini, dan pendekatan dari sebelah kanan A plus ini. Nah, dari sini Anda kalau ketemu soal limit apapun, Anda gunakan graf kalkulator semacam Desmos, Anda nampak gambarnya begitu, Anda bisa langsung menghitung tanpa harus Anda memahami matematik analytics-nya. Anda gunakan
Ini namanya pendekatan seorang computer scientist. Jadi kalau Anda seorang computer scientist begitu, mungkin tidak terlalu ingat bagaimana besok kita ajarkan memanipulasi secara analitis begitu. Ya udah, Anda dekati dari sebelah kanan, Anda dekati dari sebelah kiri, sedekat mungkin, semampu Anda. Sebenarnya kalau misalkan tidak terlalu sedekat ini, Anda sampai di sini pun sebenarnya sudah lumayan. Ini nilai ini ditambah nilai ini dibagi 2 itu nilainya ya kira-kira sama dengan 0,5. Ini ditambah ini dibagi 2 juga kira-kira 0,5 begitu. Itu ya. Jadi besok kalau Anda ketemu soal limit kemudian tidak ingat apapun rumusnya, bagaimana menghitungnya, misalkan contoh bentuknya nggak karuan, bingung begitu ya. Ini misalkan fx begitu. Kemudian ada sebuah titik yang Anda ingin dekati gitu, x sama dengan tertentu a begitu. Berapakah nilai limitnya di sini gitu? Kalau Anda masukkan di sini hasilnya 0/0, maka cara paling gampangnya Anda dekati dari sebelah kanan, Anda dekati dari sebelah kiri, sedekat mungkin yang Anda mau, kemudian dirata-rata. Nah, jadi rata-rata sebelah kanan dan rata-rata sebelah kiri gitu. Itulah nilai limitnya. Nah, kita beri contoh lagi. Ini ada sebuah fungsi. Ada sebuah fungsi bagaimana menghitung limit x kuadrat ditambah x minus 6 dibagi x/2 untuk x sama dengan untuk x mendekati 2. Kalau ada masukkan di sini 2 kuadrat 4 ditambah 2 min 6 0. 2 min 2 0. Ini kan 0/0. 0/0 itu tidak didefinisikan, undefined kalau Anda pakai kalkulator. Nah, tapi ketika ada gambar pakai Desmos, inilah grafiknya. Y sama dengan x kuadrat ditambah x min 6 dibagi x min 2. Ini grafiknya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah 2, x sama dengan 2. Ini ada nilainya. Nah, kalau langsung kelihatan 5 mesti ini kira-kira. Nah, kalau misalkan begini ini berarti Anda dekati dari nilai 5 itu dari mana? Kalau ini langsung Anda pakai kalkulator tadi 0/0. Tapi kalau Anda dekati dari kanan, ini adalah dari 1,99, ini ada dari kanan itu berarti 5,1. Dari 2,01 ini ya. Ini Anda masukkan 2,01 ke dalam persamaan ini. Itu adalah hasilnya 5,01. Ini kalau Anda masukkan ke sini hasilnya 4,99. Nah, nilai limitnya itu ya 4,99 ditambah 5,01 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, pasti Anda sekarang sudah paham. Kalau ketemu soal limit apapun, digambar ada gambarnya, wujudnya begitu. Kemudian kalau dipakai kalkulator kok 0/0. Udah pakai cara ini aja. Dekati dari kanan sedekat mungkin. Dekati dari kiri sedekat mungkin, dibagi 2, itulah nilai limitnya. Anda sudah tidak perlu lagi pusing-pusing dengan matematik analitiknya. Walaupun besok pekan depan tetap akan saya ajarkan karena ya biar pintar lah gitu ya. Oke, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian silahkan dikerjakan soal-soal ini. Itu ya. Nah, ini kalau Anda masukkan selalu 0/0 mesin. Ini kalau Anda masukkan 0, akar 93, 3 kurang 3, 0. 0 kuadrat, 0. Ini kalau Anda gambar, nanti boleh dicoba pakai Desmos, ada gambarnya. Berarti di situ pasti ada nilai limitnya. Ini juga masukkan 0/0, bisa dihitung nilai limitnya. Ini juga 0/0. Ini juga 0/0, ya juga 0/0. Nah, ini kalau Anda pakai analitik setengah mati sulit sekali. Apalagi juga yang ini setengah mati sulit banget. Tetapi kalau Anda gunakan
tadi pendekatan menggunakan numeris begitu, computer scientist, dengan mudah dekati dari kanan. Berarti kalau ini mendekati 0, berarti Anda dekati dari 0,01 dan dari min 0,01 gitu ya. Jadi silakan didekati, kemudian di rata-rata itulah nilai limitnya. Kayak gitu ya. Kita akan praktekkan ketika membahas di kelas dengan Desmos. Tetap jaga kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.